Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pelajaran kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu yang namanya makanan sehat. Yuk kita bahas bersama-sama. Makanan sehat adalah makanan yang bersih dan mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu terdiri dari zat-zat makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, dan lemak. Zat-zat makanan tersebut terdapat di dalam makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu yang biasa kita sebut dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Yaitu makanan yang bergizi, berimbang, beragam, dan bersih. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan oleh Tuhan. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Berdasarkan tulisan iklan yang kita baca, kita akan dapat menemukan kata kunci dari iklan tersebut. Apa sih kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Adapun ciri-ciri dari kata kunci sebuah iklan adalah pertama, terdapat dalam judul iklan. Kedua, kata kunci disebutkan lebih dari satu kali. Dan yang ketiga, kata kunci dapat diungkapkan dalam bentuk gambar. Contoh kata kunci yang ditemukan pada iklan yaitu, coba kalian lihat kembali iklan yang pertama. Di situ terdapat kata-kata makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Jadi, di situ dapat ditemukan kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Silahkan kalian temukan kata kunci untuk iklan yang kedua dan yang ketiga ya. Selanjutnya, mari kita pelajari sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa sih yang namanya hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Sekarang, mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi.
Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan, yaitu seperti gigi, yang terdiri dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Mari kita pelajari bagian-bagian dari lambung sapi. Pertama, rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Di dalam retikulum atau perut jala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Di bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus inilah terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita selalu untuk menjaga kebersihan dan selalu memakan makanan yang sehat dan selalu berdoa agar senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat belajar, semangat terus tanpa lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.